Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua diberi kesehatan ya pada hari ini. Sebelum mulai pelajaran, masih ingatkan kalian pada pertemuan sebelumnya kita mempelajari tentang transformasi geometri, yaitu tentang refleksi atau pencerminan. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang translasi atau pergeseran. Kemudian sebelum kita memasuki materi, pernahkah kalian masuk atau mencoba permainan perosotan? Nah, pada perosotan kita bisa melihat suatu pergeseran atau translasi. Di sini ada perpindahan dari tempat kita naik pertama atau di atas perosotan sampai kita turun ke bawah di ujung perosotan. Nah, jadi di sini kita apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama kita akan mempelajari definisi translasi. Yang kedua kita akan mencari tahu rumus translasi, menggambar translasi dalam koordinat kartesius, dan membahas contoh dan pembahasan soal translasi. Kemudian, apa itu translasi? Seperti yang sudah dijelaskan tadi, translasi atau pergeseran adalah transformasi yang memindahkan suatu titik atau benda dengan jarak dan arah tertentu pada koordinat kartesius. Di sini ada gambar. Gambar pertama menunjukkan translasi pada titik, yaitu titik A yang ditranslasikan ke titik H aksen. Sedangkan gambar kedua adalah bidang A, B, C ditranslasikan menjadi segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen. Selanjutnya kita akan bentuk transformasi geometri yang translasi. Di sini ada P, X, Y ditranslasikan terhadap A, B menjadi P aksen X plus A, Y plus B, dengan A, B yang ada di sini, yaitu A dan B merupakan translasi dari suatu titik atau seberapa jauh titik bergeser. A merupakan pergeseran terhadap sumbu X. Jika A tersebut positif, maka bergesernya ke kanan, dan jika negatif, maka bergesernya ke kiri. Kemudian B, karena dia sesuai sumbu Y, maka jika positif dia bergeser ke atas, dan jika negatif dia bergeser ke bawah. Selanjutnya kita akan memasuki contoh soal dan pembahasannya. Di sini ada soal, yaitu gambarkan dan tentukan translasi titik A 1,2 yang ditranslasikan 2 satuan ke kiri dan 3 satuan ke atas. Nah, di sini kita tahu 2 satuan ke kiri dan 3 satuan ke atas ya. Jadi, penyelesaiannya kita masukkan 2 satuan ke kiri dan 3 satuan ke atas tadi ke dalam rumus. Karena dia ke kiri, maka negatif ya, dan 3 satuan ke atas. Ke atas ini tadi kita tahu adalah positif. Nah, selanjutnya kita masukkan A 1,2 ditransformasikan jadi A aksen 1 dikurang 2, kita masukkan XY nya tadi, dan 2 tambah 3 atau negatif 1,5 setelah ini dijumlahkan. Pada gambar bisa kita lihat di sini A 1,2 ya, di sini titik ini 1,2 bergeser 2 satuan ke kiri, 1, 2, dan 3 satuan ke atas, 1, 2, 3, maka didapat hasilnya A aksen negatif 1,5. Selanjutnya kita masuk ke soal yang ini. Gambarkan dan tentukan
translasi segitiga dengan A negatif 3,1, B negatif 1,4, dan C negatif 2,1 yang ditranslasikan 4 satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah. Karena ke kanan tadi seperti yang kita tahu maka 4-nya positif dan 3 satuan ke bawah maka ditulisnya negatif. Seperti ini ya. Jadi kita masukkan saja, kita translasikan A, B, dan C-nya. Nah, di sini A negatif 3,1 kita translasikan tadi sudah kita dapat di sini rumusnya. Masukkan saja X dan Y-nya, didapat A aksennya negatif 1, negatif 2. Dan yang B-nya dengan rumusnya sama, kita masukkan X dan YB. Jadi hasilnya adalah 3,1 dan C kita masukkan lagi X, Y-nya di sini, maka hasilnya 2, negatif 4 dan digambarkannya seperti ini. Ini ada contoh di buku lah. Nah, A, B, C-nya tadi sudah digambarkan di sini. Jadi di sini A negatif 3,1 bergeser 4 satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah. Maka 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Nah, di sini ya pergeserannya. Begitu juga dengan yang B, 1, 2, 3, 4 ke bawah 3, 1, 2, 3. Dan C 4 ke kanan 1, 2, 3, 4 dan 3 ke bawah 1, 2, 3. Maka didapat hasil translasinya A aksen, B aksen, C aksennya di sini. Ingat ya, jika yang ditranslasikan adalah bidang, maka bidang tersebut bentuknya sama ya, panjangnya sama, titiknya sama, tidak ada yang lebih besar atau yang lebih kecil. Nah, itu dulu yang kita pelajari tentang translasi. Terima kasih. Semoga bisa dipahami ya penjelasan dari Ibu tadi. Semoga bermanfaat.